pas waktu beliau makan mie ayam, tiba-tiba dia ini ngelihat di pojok warung itu ada sosok ini benar-benar menyeramkan. Dia posisinya waktu itu jongkok dan ukuran tubuhnya ini besar, postur tubuhnya itu besar jangkung. Dia ini jongkok sambil meneteskan air liur, dan air liur ini menetes persis di mangkok-mangkok pelanggan yang waktu itu lagi makan. Tiba-tiba si anak ini ngomong ke Pak Ri, nun sewu ya Pak Ri, kenapa mas? Aku tuh ngelihat ada perempuan yang raut wajahnya itu rusak. Dia itu selalu berdiri di depan warungnya jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Widya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di episode kali ini teman-teman, kita akan bercerita tentang sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara. Dia ini namanya Widya. Widya tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Jadi dalam hal ini, Widya sendiri nggak mau nyebutin nama kotanya, karena dia sendiri takut nanti pada akhirnya ada asumsi-asumsi atau stigma-stigma buruk yang dilekatkan pada kotanya ini. Jadi dia nggak mau itu terjadi. Akhirnya Widya sendiri memilih untuk menyamarkan nama kotanya. Jadi pada saat itu, di sekitar tahun 2017, Widya ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan juga satu orang adiknya. Dan pada saat itu ayahnya Widya ini kerja di sebuah pabrik yang cukup besar di sana, dan ibunya Widya sendiri juga kerja di sebuah pabrik rokok. Nah, di sekitaran tahun 2017 itu tiba-tiba ibunya Widya ini kena PHK besar-besaran. Jadi di pabrik rokok tersebut terjadi PHK besar-besaran dan ibunya Widya ini termasuk salah satu karyawan yang di PHK. Dari situ pada akhirnya yang menjadi penopang ekonomi keluarganya Widya waktu itu hanya ayahnya seorang diri. Tapi Widya sendiri tahu bahwa ayahnya ini juga sakit-sakitan pada waktu itu. Dan ternyata benar, selang beberapa lama kemudian, nggak sampai sekitar 6 bulan, ayahnya Widya ini kena serangan jantung. Pada akhirnya ayahnya pun dilarikan ke rumah sakit. Dan sejak kena serangan jantung itu, ayahnya lebih sering dirawat di rumah sakit, sampai pada satu ketika pihak perusahaan atau pihak pabrik ini memberikan satu surat pengunduran diri untuk ayahnya Widya. Dari situlah klop, jadi nggak ada lagi yang kerja di keluarga Widya, sedangkan waktu itu Widya sendiri ini masih kuliah, dan adiknya Widya waktu itu masih sekolah di bangku SMA. Nah dari situ, karena Widya sudah merasa bahwa kedua orang tuanya nggak bisa lagi membiayai kuliah dan juga sekolah adiknya, Widya langsung berinisiatif, dia cari kerjaan.
Jadi waktu itu dia masih ingat apapun dilakukan untuk Widya, yang penting menghasilkan uang dan bisa dibawa pulang untuk menghidupi keluarganya, terutama untuk biaya kuliah Widya sendiri dan juga biaya sekolah adiknya. Nah, hal itu pun berjalan sekitar beberapa bulan, sampai pada akhirnya ayahnya ini mengalami kesembuhan. Dan pada waktu itu, beliau berdua, ayah dan juga ibunya Widya ini punya ide untuk bikin usaha. Mereka berdua buka sebuah warung. Warung ini letaknya persis di seberang pabrik rokok. Di situ ada tempat yang nggak terlalu besar. Dan di samping warung itu ada sekolah SD. Dan nggak jauh dari sana juga ada kantor sales-sales penjualan makanan-makanan ringan. Nah, disitulah mulai ayah dan juga ibunya Widya ini buka usaha jualan mie ayam. Nah, karena ibunya Widya ini juga orangnya pintar masak, apalagi masaknya juga enak. Ketika pertama kali jualan mie ayam memang nggak seperti yang dibayangkan pada awalnya. Awal yang ada di pikiran Widya karena ibunya ini masakannya enak, yang ada di pikiran mereka pasti laris, tapi ternyata enggak. Di bulan-bulan pertama, mie ayam ini cuma laku sekitar 10 porsi, kadang juga 12 porsi, dan itu berlangsung sampai 3 bulan. Tapi mereka nggak menyerah. Mereka terus berjualan sampai kemudian ada satu persatu pelanggan ini yang suka dengan mie ayam yang dibuat oleh ayah dan ibunya Widya. Nah, dari situlah mulai berdatangan, apalagi pada saat jam-jam istirahat pabrik rokok, banyak karyawan yang mampir ke warung mie ayam itu untuk makan. Bahkan pelanggan-pelanggan ini sudah menyebar kemana-mana dan genap 6 bulan, warung mie ayam ini rame. Pelanggannya mulai menyebar kemana-mana dan mulai banyak pesanan. Ada orang yang pesan untuk tahlil, ada juga yang untuk arisan. Nah, dari situlah Widya merasa dia sudah nggak usah kerja lagi karena dari usaha mie ayam ini bisa membantu perekonomian keluarga. Nah, berjalannya waktu, tiba-tiba di seberang warung Widya itu ada tanah kosong yang mulai dibangun bangunan. Nah, seperti kebiasaan orang-orang yang lagi nongkrong di sana, mereka ngobrol. Itu kayaknya mau dibangun sesuatu. Nah, mereka ngobrol, akhirnya Widya pun tahu bahwa tanah kosong yang sedang dibangun sebuah bangunan ini nantinya akan dibangun sebuah ruko. Tapi mereka sendiri nggak tahu ruko ini nantinya difungsikan untuk apa, mereka nggak tahu. Nah, sampai beberapa bulan kemudian ruko ini pun berdiri. Nah, pemilik ruko ini dari kota lain asalnya. Dan beberapa hari setelah ruko ini berdiri, datanglah beberapa mobil bawa perlengkapan-perlengkapan, ada rombong, meja, kursi, dan peralatan lainnya. Dan belakangan hari semakin tahu bahwa Widya ini semakin tahu bahwa ruko ini digunakan untuk jualan mie ayam dan juga bakso. Nah, awalnya mereka juga berpikir, wah ini kok jualannya sama. Tapi ya sudahlah, namanya rezeki ada di tangan Allah. Nah, ada kebiasaan dari kedua orang tua Widya ini. Selain mereka menerima banyak pesanan, di setiap hari Jumat, sengaja ayah dan ibunya Widya ini masak cukup banyak dan beberapa mie ayam itu dibagikan kepada tukang becak, orang-orang yang ada di pinggir jalan, tukang sapu jalanan, dan lain sebagainya, dan itu dilakukan setiap Jumat. Memang mereka sengaja melakukan itu untuk sodako kepada masyarakat di sekitar. Nah, kembali lagi pada ruko yang sudah berdiri ini, pertama kali warung bakso ini buka di ruko tersebut, memang rame. Karena Widya mengakui mie ayam dan bakso waktu itu viral. Ada satu merek yang terkenal di kota itu, dan beliau ini seperti membeli franchise mie ayam dan bakso itu, dan akhirnya rame. Tapi keramaian ruko ini hanya terjadi di hari-hari pertama ketika mereka buka. Sekitar seminggu kemudian, ruko ini kembali sepi. Bahkan waktu itu Widya dan juga kedua orang tuanya ini sempat agak minder dengan adanya warung dan mie bakso mawar tersebut, karena letak ruko ini persis di depan warung mie ayam Widya dan juga kedua orang tuanya. Tapi itu terjadi hanya di awal-awal. Ternyata di kemudian hari, warung mie ayam mawar ini semakin sepi. Dan warung mie ayam yang dimiliki oleh Widya semakin ramai pengunjung. Karena yang pertama, pelanggan sudah banyak sekali yang beli di sana, terutama ketika jam-jam istirahat. Bahkan waktu itu,
banyak pelanggan-pelanggan dari mie ayam Widya itu yang mereka rela makan untuk di tempat parkiran. Mereka rela makan tanpa meja, mereka rela makan jongkok di sana untuk semata-mata ingin menikmati mie ayam yang dimiliki oleh Widya. Dan itu terjadi terus-menerus. Sampai kemudian sekitar 3 minggu itu berjalan, ketika warung mie ayam yang ada di ruko ini mulai sepi, tiba-tiba ada keganjilan-keganjilan. Nah, waktu itu, ketika ayah Widya ini jaga di sana, warung mie ayam ini tiba-tiba sepi. Nggak tahu kenapa tiba-tiba sepi, dan itu terjadi sampai sore hari. Karena sampai sore hari mie ayam ini nggak laku-laku, ayahnya Widya ini langsung telepon Widya, "Nduk, kamu kesini, Nduk, bantuin ayah." Begitu Widya datang juga heran, "Loh, kenapa ya? Ini mie ayamnya ayah nggak laku. Kamu bantuin ayah. Ini kita masak, kita kasihkan ke tukang-tukang becak dan orang-orang jalanan." Nah, sambil masak waktu itu Widya juga berpikir dan sempat bertanya juga ke ayahnya, "Loh ya, kok tumben ya? Kok mie ayamnya nggak laku?" "Ya nggak tahu, ayah sendiri juga nggak tahu, dari pagi, Nduk, nggak laku sama sekali." "Loh, kok aneh ya?" "Ya nggak tahu, ya sudah, sini bantuin ayah lah masak. Ini mie ayam ini kita kasihkan ke orang aja daripada basi." Nah, ternyata setelah mereka ngasih mie ayam itu ke orang-orang, keesokan harinya terjadi hal yang sama. Warung mie ayam ini tiba-tiba kembali sepi, dan ayah Widya waktu itu sudah mulai panik, karena setiap hari beliau harus belanja kebutuhan-kebutuhan, belanja mie dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Ternyata sampai sore hari, warungnya ini sepi, nggak ada pengunjung sama sekali. Nah, sekali lagi waktu itu sore harinya, ayahnya langsung masak mie ayam dan dibagi-bagikan lagi kepada para tukang becak dan juga orang-orang yang ada di sana. Warung mie ayam dan bakso yang ada di ruko ini rame banyak pengunjung, tapi ada juga berita-berita miring yang disematkan kepada warung bakso tersebut. Jadi ada yang mengaku ada seorang karyawan pabrik rokok yang sengaja beli di sana karena dia sendiri penasaran, kenapa kok warung bakso ini rame, padahal rasanya biasa-biasa saja. Begitu dia datang di sana dan makan, karena beliau ini punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain, pas waktu beliau makan mie ayam, tiba-tiba dia ini ngelihat di pojok warung itu ada sosok ini benar-benar menyeramkan. Dia posisinya waktu itu jongkok, dan ukuran tubuhnya ini besar, postur tubuhnya itu besar jangkung. Dia ini jongkok sambil meneteskan air liur, dan air liur ini menetes persis di mangkok-mangkok pelanggan yang waktu itu lagi makan. Orang tersebut langsung menghentikan makannya dan dia pun keluar. Nah, dari sinilah mulai menyebar bahwa warung bakso Mawar itu pakai pesugihan atau penglaris. Dan orang inilah yang menyaksikan betul kejadian itu. Nah, selang beberapa hari kemudian, karena masih banyak orang yang penasaran, dicobalah beli di sana. Ketika beli dan makan di ruko itu, mereka merasakan kenikmatan. Memang mie ayam dan juga bakso ini dirasakan enak betul oleh mereka. Dan ketika mereka bungkus bawa pulang, ternyata rasanya nggak seenak ketika mereka makan di ruko. Dan mereka mengakui itu. Jadi dari situlah mulai muncul selentingan-selentingan kabar. Dan pada saat yang bersamaan, warung mie ayam Widya ini sepi. Dan itu terjadi sampai 3 minggu berturut-turut. Nah, karena warung mie ayam Widya ini sepi, akhirnya daripada rugi, sebelum mereka belanja ke pasar, ayah dan juga ibunya Widya ini istirahat di rumah. Ketika mereka istirahat di rumah selama 2 hari, tiba-tiba sore itu datang beberapa orang. "Assalamualaikum." "Oh, waalaikumsalam." Begitu dilihat oleh Widya dan juga kedua orang tuanya, yang datang ini ada serombongan orang yang ternyata mereka ini pelanggan-pelanggan mie ayam yang biasa beli di warungnya Widya. Mereka ini adalah karyawan pabrik rokok, dan beberapa di antaranya juga ada sales-sales, ada juga guru SD yang biasanya mereka memang makan di warung mie ayamnya Widya itu. Ayah Widya ini biasa dipanggil dengan panggilan Pak Ari, dan ibunya Widya biasa dipanggil dengan panggilan Bu Ni. Ketika orang-orang ini datang ke rumah Pak Ari, mereka itu kaget. "Loh, ya Allah Pak Ari, jenengan ini sehat toh? Sampean ini sehat?" "Loh, sehat alhamdulillah, kenapa?" "Loh, tak kira ini sakit, makanya kami kesini ini mau jenguk." Jadi mereka itu membawa buah-buahan, bawa oleh-oleh. Mereka mengira Pak Ari dan Bu Ni ini selama ini sakit.
Jadi ceritalah mereka, ternyata selama ini hampir sekitar 3 mingguan lebih, ketika mereka mau makan ke warung mie ayamnya Pak Ri, mereka ngelihat warung mie ayam ini tutup. Dan itu terjadi setiap hari, sampai sekitar 3 mingguan. Dari situlah akhirnya Pak Ri ini juga heran. Masa iya sih Bu, kok jenengan lihat warung kami ini tutup? Iya Pak Ri, ini saksinya kami semua. Nggak hanya satu orang yang ngelihat warung Pak Ri ini tutup. Semua yang datang ke sini ini ngelihat warung mie ayam Pak Ri ini selalu tutup. Nah, waktu itu ada satu orang sales. Beliau laki-laki, dan beliau ini langsung ngomong ke Pak Ri, Pak Ri, coba jenengan datang ke seorang kiai yang letaknya ada di kota B. Jenengan datang ke sana, coba konsultasi masalah ini, siapa tahu ada solusi. Kami ini yakin kalau warung Pak Ri ini ada yang buat-buat, ada yang guna-guna. Kalau ini nggak segera diselesaikan, ini akan terus-terusan kayak gini, Pak Ri. Nah, berdasarkan informasi dari seorang sales laki-laki ini, keesokan harinya Pak Ri langsung beli tiket. Beliau berangkat dengan istrinya menuju ke rumah kiai tersebut. Ketika sampai di sana, diutarakanlah semua oleh Pak Ri, dan langsung kiai tersebut ini ngambil satu botol air mineral ukuran 1,5 liter. Dibacakanlah doa waktu itu, dan Pak Kiai ini ngomong, ini nanti air kamu sebarkan di depan warungmu, sambil kamu yakin bahwa rezeki ini datangnya dari Allah. Kalau ada yang niat jahat ke kamu, insya Allah akan ditolak dengan kekuatan Allah. Dan kamu harus yakin itu, dan sebelum menyebarkan air ini, jangan lupa baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan baca bismillah. Setelah itu kamu sebarkan air ini, dan sudah bismillah kamu dagang. Nah, setelah ngambil air dari kiai tersebut, air yang sudah didoakan, keesokan harinya Pak Ri dan istri ini semangat. Beliau pergi ke pasar belanja dan menyiapkan segala sesuatunya. Dibawalah menuju ke warung, dan sebelum membuka warung, dia lakukan saran dari kiai tersebut. Beliau membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Disebarlah air yang sudah didoakan itu, dan mulailah Pak Ri buka warung. Nah, ternyata nggak sampai 1 jam, datanglah satu orang yang biasanya jadi pelanggannya Pak Ri. Nah, satu orang ini juga kaget, Pak Ri, sudah lama nggak buka, kemana aja? Apalagi mantu atau gimana? Oh enggak, nanti tak ceritain. Ini mau pesan apa? Mau mie ayam Pak Ri. Nah, banyak orang yang berdatangan selalu, yang pertama ditanyakan selalu seperti itu. Pak Ri kok sudah lama tutup? Kemana aja? Apalagi sakit atau gimana? Selalu seperti itu. Jadi pendapat orang-orang, ketika mereka ini ngelihat warung Pak Ri, mereka selalu melihat warung Pak Ri ini tutup. Dan alhamdulillah, setelah air yang sudah didoakan oleh kiai tersebut disebar, Pak Ri mulai berjualan dan mulai pelanggan-pelanggan ini berdatangan. Tapi ternyata hal itu terjadi nggak sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu Pak Ri berjualan dengan kondisi normal, banyak pelanggan-pelanggan yang datang, tiba-tiba ada beberapa kejadian yang membuat Pak Ri ini juga merasa janggal. Waktu itu tiba-tiba, seperti biasa, Bu Ni ini, istrinya Pak Ri, sudah menyiapkan beberapa bahan-bahan yang siap untuk dibawa ke warung. Seperti biasa, waktu itu beliau masak potongan-potongan ayam yang sudah dimasak untuk dijadikan topping mie ayam, dimasak dari rumah. Waktu itu Pak Ri juga sudah belanja keperluan-keperluan mie ayam seperti mie, sayur-sayuran, dan juga lain sebagainya. Mereka pun bawa menuju ke warungnya Pak Ri, yang jarak dari rumah Pak Ri menuju ke warung tersebut sekitar 20 menitan. Begitu sampai di sana, seperti biasa, mereka beres-beres dan meletakkan bahan-bahan ini ke tempatnya. Ternyata waktu itu, ketika Bu Ni ini buka sebuah kresek besar yang isinya adalah bahan-bahan masakan-masakan yang sudah matang, Bu Ni ini kaget. Loh Pak, ini kok masakannya jadi kayak gini? Begitu dilihat oleh Pak Ri ini juga kaget. Jadi potongan-potongan ayam yang sudah dimasak untuk nantinya dijadikan bahan topping, ternyata ada lendir-lendir yang keluar. Dan begitu dicium oleh mereka, mengeluarkan bau yang busuk. Nah, mereka juga heran, kok bisa kayak gini ya Bu? Gak tahu Pak, wong ini Bapak tadi juga tahu, Ibu masaknya baru tadi, nggak ada 2 jam yang lalu. Dan begitu Pak Ri ini buka kresek yang satunya, di mana waktu itu isinya adalah mie, Pak Ri juga kaget, ternyata mie yang baru dibeli di pasar, warna mie ini sudah kehitam-hitaman. Akhirnya karena kondisi bahan-bahan masakan mereka ini dalam kondisi basi seperti itu, hari itu mereka nggak jualan.
Nah, keesokan harinya ketika mereka berangkat lagi menuju ke warung, hal yang sama terjadi lagi, bahkan lebih parah. Mie yang baru dibeli oleh Pak Ri dari pasar, ketika dibuka, warnanya itu tiba-tiba menghitam dan banyak sekali jamur di sana. Dan itu pun terjadi pada masakan yang sudah dimasak oleh ibunya Widya. Begitu dibuka, masakan-masakan ini banyak lendir dan mengeluarkan bau yang busuk. Di hari itu mereka nggak jadi jualan lagi. Pada akhirnya mereka pun istirahat di rumah sampai beberapa hari. Nah, nggak lama setelah itu, mereka tetap berpikir positif. Ya sudahlah Bu, besok kita buka aja lagi warungnya. Siapa tahu nanti hari ini rezeki kita. Ya sudahlah. Mereka memberanikan diri untuk buka warung dengan pikiran yang positif. Nah, begitu warung ini dibuka, ada satu pelanggan yang datang. Beliau ibu-ibu, seperti biasa beliau beli mie ayam 3 porsi untuk anak-anaknya yang ada di rumah. Karena beliau ini adalah pelanggan dari Pak Ri, diladenilah seperti biasa. Begitu mie ayam ini selesai, ibu-ibu ini pun pulang. Gak lama kemudian, gak sampai 10 menit, ibu-ibu ini pun balik dengan kondisi yang marah-marah. Beliau maki-maki Pak Ri. Sampai itu gimana sih Pak? Coba lihat ini mie ayam. Kamu itu kok gimana jualin mie ayam kayak gini? Niat jualan apa enggak? Pak Ri sendiri waktu itu juga kaget. Loh, ini biasanya beliau itu beli di sini. Orangnya ramah, kok kenapa tiba-tiba marah? Ditanyalah sama Pak Ri, kenapa Bu? Coba dilihat sendiri itu mie ayam. Itu niat jualan mie ayam apa sampah? Pas waktu dibuka sama Pak Ri, ternyata di dalam itu ada banyak sekali belatung. Pak Ri sendiri juga heran. Dan waktu itu sampai-sampai Bu Ni ini, ibunya Widya itu sampai nangis. Saking benar-benar dia ini sedihnya dengan keadaan waktu itu. Dan Pak Ri itu ngecek betul, satu persatu mie ayam ini dicek. Ternyata memang banyak sekali belatungnya dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Pak Ri waktu itu sudah nggak bisa habis pikir, beliau minta maaf dan uang ini diganti. Tapi waktu itu ketika uang ini diganti dan diserahkan kepada ibu-ibu tersebut, ibu-ibu ini masih marah-marah. Lain kali itu jualan yang bener Pak, pantesan warung sampean ini nggak laku-laku. Banyak pelanggan-pelanggan yang lari, nggak beli di sini. Nah, Pak Ri dari situ sedih. Nah, setelah kejadian itu, Pak Ri kembali istirahat di rumah. Nah, hari itu, ibunya Widya ini langsung berinisiatif, beliau beli tiket menuju ke kota B untuk menemui sang kiai. Begitu sampai di sana diungkapkan lagi, Pak Kiai, ini warung kami kok kayak gini. Kok semakin parah, Pak? Kayaknya memang benar ada yang nggak suka sama kami. Nah, Pak Kiai tersebut ngasih sarannya sudah nggak usah nyerah. Hal-hal semacam itu, mereka menggunakan setan. Kita ini minta pertolongan sama Allah. Ini tak bawain lagi air doa. Kamu sebarkan seperti waktu itu, jangan lupa baca doa. Nah, pulanglah beliau membawa air tersebut. Nah, sebelum buka warung itu, air yang sudah didoakan disebarkan lagi persis di depan warungnya Pak Ri. Dan mulailah mereka buka. Ternyata benar, satu persatu pelanggan ini datang. Dan puncak-puncaknya sampai jam istirahat, banyak sekali pelanggan yang datang dan makan di warungnya Pak Ri. Sampai-sampai hari itu, banyak dari mereka itu yang makan di parkiran dan mereka rela makan dengan posisi jongkok. Nah, setelah jam istirahat, tiba-tiba ada satu karyawan dari mie ayam Mawar ini yang datang. Dia laki-laki, tiba-tiba dia mendatangi Pak Ri dan dia pesen 3 porsi mie ayam. Waktu itu si laki-laki ini datang dengan santai, Pak Ri, pesen mie ayam 3 ya? Oh, gengge Mas. Waktu itu Pak Ri cuma berpikir mungkin mas-mas ini pengen ngerasain mie ayam buatanku. Jadi Pak Ri ini berpikir positif. Dibuatkanlah mie ayam itu. Dan pada saat Pak Ri ini sibuk bikinkan mie ayam, si laki-laki ini sambil ngelus rombongnya Pak Ri. Dielus-elus sambil ngomong, wah Pak, rombongnya sampean ini bagus ya Pak, bersih semua. Gak lama setelah itu si laki-laki ini nepuk rombongnya Pak Ri sebanyak 3 kali. Prak, 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 bagus ini, bagus. Nah, Pak Ri nggak curiga sama sekali. Pak Ri cuma jawab, ya Mas, ini rombong saya pesan dari luar kota. Nah, setelah mie ayam ini selesai, dan laki-laki ini bayar, dia pun balik lagi ke ruko tersebut. Pak Ri sama sekali nggak curiga. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba setelah kejadian itu, warung mie ayam ini kembali sepi. Nggak ada satu pelanggan pun yang datang. Dari situlah Pak Ri langsung nangis karena dagangan mie ayamnya ini masih banyak. Waktu itu ketika Pak Ri nangis, datanglah Widya. Nah, dari sinilah Widya akhirnya tahu ternyata kronologisnya seperti itu.
Dari situ Widya juga merasa curiga, kenapa ya kok mas-mas itu tiba-tiba beli mie ayam di warung ini? Padahal mereka juga jualan mie ayam. Dan yang kedua, kenapa kok pakai ngelus-ngelus rombong dan pakai nepuk-nepuk sebanyak 3 kali? Nah, setelah kejadian itu, keesokan harinya Pak Ari ini masih jualan mie ayam. Dan tiba-tiba ada satu orang yang datang. Beliau ini seorang sales yang waktu itu pernah datang ke rumahnya Pak Ari. Tiba-tiba si anak ini ngomong ke Pak Ari, "Pak Ari, nun sewu ya Pak Ari. Kenapa mas? Aku itu ngelihat ada perempuan yang raut wajahnya itu rusak. Dia itu selalu berdiri di depan warungnya jenengan." Nah, keterangan dari seorang sales ini, karena dia bisa melihat hal-hal yang semacam itu, dia selalu ngelihat ada sosok perempuan, rambutnya panjang dan wajahnya itu hancur. Satu sosok perempuan ini yang mondar-mandir, dan ini yang membuat orang-orang ketika datang melihat warungnya jenengan itu selalu tutup. Nah, dari situ saran dari sales tersebut bilang, "Sudahlah Pak Ari, jenengan coba ke kiai yang dulu pernah Pak Ari datengin. Nah, coba jenengan konsultasi di sana, enaknya gimana." Langsunglah dari situ, keesokan harinya Pak Ari dan istri ini pesan tiket, beliau berangkat lagi ke rumah kiai tersebut. Dan waktu itu, kiai tersebut menyarankan hal yang berbeda. Kiai tersebut cuma bilang, "Ya sudah, berarti kamu cari penghasilan di tempat lain. Sudah kamu tutup, nggak usah lagi jualan mie ayam, kamu cari penghasilan yang lain, yang bisnis ini beda dari bisnis sebelumnya. Kamu sudah tahu kan siapa yang berbuat jahat ke kamu, tapi jangan ada dendam sama sekali, sudah pasrahkan semua. Mulai besok, kamu bersihkan rombong-rombongmu, kalau bisa kamu jual, kamu cari usaha yang lain." Nah, berbekal saran dari sang kiai, Pak Ari dan istri ini pulang. Dari situ keesokan harinya Pak Ari mulai bersih-bersih. Beliau sudah berniat untuk menutup warungnya dan nggak lagi jualan mie ayam. Dan pada saat itu, pemilik mie ayam Mawar ini mengalami sakit yang berkepanjangan dan bisa dikatakan jadi kembang amben. Yang beliau ini hanya sakit-sakitan di atas tempat tidur dan nggak bisa disembuhkan. Ketika dibawa ke rumah sakit, diagnosa dokter itu selalu normal, nggak ada penyakit apapun yang diderita. Nah, beberapa hari setelah Pak Ari dan istri berdiam diri di rumah, akhirnya beliau punya ide baru, yaitu usaha bengkel puput. Dan alhamdulillah sampai hari ini, bengkel puput ini masih berdiri. Dan pada saat ini Widya yang mengirim cerita ini sudah tinggal bersama suaminya di sebuah kabupaten di Jawa Timur. Nah, kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Widya kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Widya dan juga kedua orang tuanya, yaitu Pak Ari dan juga Bu Ni, yang telah membagikan cerita ini kepada Kembara Sunyi. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.